aku tuh sebenarnya harus bahagia dari sudut mana ya? Terus aku tuh untuk menemukan kebahagiaan itu tuh harus memulai dari mana? Ketika seseorang tidak tahu dirinya sendiri dan tidak tahu harus bagaimana ia menemukan suatu kebahagiaan, harus mencari bagaimana aku tuh bisa menemukan siapa diri saya yang harus aku tampilkan di muka umum. Itu ada sesuatu pada dirinya. Kita tuh mengeluarkan inner beauty yang sangat luar biasa. Baik. Inner handsome yang luar biasa. Oke. Iya, terkesan cerah, lincah, dipandang juga enak. Nah, itu membuka diri bagaimana kita bisa bahagia yang sebenarnya. Kalau mood kita udah enak, udah bahagia, itu wah luar biasa. Usia 50 tahun terlihat akan 15 tahun. Pendidikan awal terbaik kita itu adalah pendidikan awal di dalam lingkungan keluarga. Bagaimana orang tua kita mengasuh kita, mendidik kita itu dengan baik, dengan apa dasar agama kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Wanita dan Islam bersama saya Hefty Suud. Dan hari ini di studio Tribun Jatim Network kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu seorang motivator dan juga trainer etika pengembangan kepribadian, yaitu Kak Ayu Kila. Ini orangnya sudah di sebelah saya, Tribuners. Selamat datang Kak Ayu. Iya, terima kasih. Selamat siang. Selamat berpuasa. Iya, selamat berpuasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya untuk main ke studio Tribun Jatim Network. Saya juga terima kasih sudah diundang. Iya, emang sengaja nih mengundang Kak Ayu. Karena ada yang mau saya tanyakan gitu. Mungkin ini juga pertanyaan dari teman-teman Tribuners di rumah gitu. Mumpung ini momennya bulan Ramadan nih Kak Ayu. Jadi Tribun Jatim Network itu punya program spesial. Namanya Ramadan Wanita dan Islam gitu. Jadi kita akan ngobrol di seputaran-seputaran situ. Hari ini khususnya saya mau ngobrolin topik tentang menjadi versi terbaik diri kita, khususnya sebagai wanita gitu ya. Nah ini karena bulan Ramadan, saya mau tanya dulu nih, Kak Ayu gimana puasanya, lancar kah? Alhamdulillah lancar, belum batal juga. Alhamdulillah. Masih semangat yang pasti. Semangat ya. Terus kalau di bulan Ramadan gini nih Kak Ayu, dengan kesibukannya Kak Ayu sebagai motivator, sebagai trainer etika kepribadian tadi, terus pasti juga punya kesibukan di rumah ya Kak ya. Itu bagi waktunya gimana Kak Ayu? Iya, sebenarnya itu jadi suatu rutinitas yang menjadi kewajaran bagi seorang wanita ya, terutama ibu. Kembali lagi kepada ibu, bagaimana kita mempunyai kesibukan di luar, tetap lagi kita harus kembali di rumah. Ke rumah. Ya, dan manajemen waktu ini yang paling penting Kak. Ya, apalagi di bulan puasa. Kalau soal memasak itu memang sudah kebiasaan. Jadi biasanya pagi kita rubah menjadi sore hari. Nah, kesempatan waktu untuk memasak dengan jam pulang kantor itu sangat mepet sekali dengan berbuka ya. Jadi kesiapan yang harus kita siapkan itu ya. Betul. Biasanya kita buat list, Kak. Buat list nih, menu hari ini itu apa aja. Terus kita sudah bikin tempat khusus untuk membuat makanan-makanan ini siap saji. Kita simpan dulu, nanti beberapa pagi kita wrapping dulu, kita buat dulu, baru nanti kita pulang kerja langsung kita masak. Jadi kita menghemat waktu. Nah itulah gunanya, pentingnya kita memanage waktu. Bagaimana cara memasak itu lebih cepat dengan kesibukan kita sebagai seorang wanita karir seperti itu. Kalau aku dengar ceritanya Kak Ayu barusan, manage waktu dan punya planning sih ya Kak Ayu. Iya, betul. Soal makanan tadi aja ternyata udah di list ya. Iya. Jadi nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir. Apalagi orang di rumah kadang kalau ditanyain mau masak apa, terserah. Itu pernah kita kadang-kadang mau makan apa sih, terserah. Itu kata-kata terserah itu sangat membanggongkan. Betul, kita jadi mikir 2 kali lipat ya, apa ya ini gitu. Ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain tuh kalau udah terserah gitu. Iya, betul. Nah, terus selain kesibukan di bulan Ramadan itu tadi ya, Kak Ayu, kalau kita ngomongin tentang ciwi-ciwi nih ya, tentang wanita gitu, kan kayaknya perempuan ini dianugerahi dengan banyak perasaan gitu ya, Kak Ayu ya. Kalau Kak Ayu sendiri nih, dengan rutinitas yang semakin padat ya di bulan Ramadan, karena kita juga harus menyesuaikan waktu sahur, buka puasa dengan rutinitas sehari-hari gitu, itu gimana tuh? Moodnya apakah setiap hari bagus terus, atau kalau Kak Ayu sendiri punya apa ya, tips and trick gitu supaya tetap setiap hari itu semangat terus gitu?
Ya, karena kalau mood itu kan kadang naik turun ya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu hal itu yang terbaik buat keluarga. Apapun yang terjadi, mood Ya. itu harus selalu naik. Turun-turun tuh kalau bisa setengah aja. Oke. Ya, untuk menangani kayak gitu kita harus merasa senang dulu, Kak. Kita harus senang dulu, kita harus sehat dulu. Caranya gimana? Kita atur pola makan dulu. Oke. Olahraga itu paling penting, walaupun itu hanya sekedar 10 atau 15 menit. Kalau bisa 30 menit, itu mengelola bagaimana kesehatan mental kita itu juga terjaga Oke, baik. dari olahraga itu. Jadi kebiasaan kita apa yang paling kita sukai, nah itu kita tonjolkan dulu di situ. Oke. Setelah kebiasaan itu kita mulai, kesenangan yang kita menanam bunga atau mungkin malah membuat rajut-rajutan di bulan puasa ini sangat sangat bermanfaat banget, karena waktunya kadang habis bulan puasa terus kita ini mau ngapain sih? Nah, meneruskan kebiasaan yang kita lakukan di bulan puasa itu. Oh, baik-baik. Tapi bisa ya kalau Kak Ayu pribadi itu menyisihkan waktu gitu untuk kesenangan pribadi gitu di tengah kesibukan-kesibukan yang memang harus wajib diurus gitu, Kak Ayu. Karena membuat kita itu memberikan apresiasi diri itu tidak butuh harus waktu yang berjam-jam sebenarnya. Oh, Iya. baik. Jadi 10 menit pun kalau kita manfaatkan dengan maksimal, apa sih yang membuat kita bahagia? Apa sih yang membuat kita senang, itu udah cukup banget. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa yang sebenarnya yang membuat kita itu bahagia. Oke. Apakah itu pekerjaan, ataukah itu hobi, Ya. ataukah itu sesuatu yang kebetulan dulu dari kecil kita nggak pahami, tapi kita lakukan terus-menerus, baru kita sadari. Oke, baik. Iya. Jadi penting ya Kak Ayu mengetahui apa sih yang bikin kita bahagia gitu ya. Iya, penting banget. Karena kalau misalnya- kita nggak tahu itu, kita nggak ada moodnya sama sekali. Kita datar aja di kehidupan sehari-hari. Oh, baik. Jadi baik. kita nggak ada sesuatu yang nimbul secara tiba-tiba dan kita lakukan secara terus-menerus. Oke, baik. Kalau misalnya benar-benar clueless gitu Kak Ayu, aku nggak tahu nih apa yang bisa membuat aku bahagia. Itu apakah bisa dicari atau kayak biarin aja nanti seiring berjalan waktu juga bakal ketemu gitu Kak Ayu? Harus dicari dong, harus menggali potensi diri itu harus kita cari. Apa sih yang sebenarnya ada dalam diri kita itu? Terkadang waktu kecil kita itu sukanya bikin kreasi bunga yang dari bunga kertas. Tapi kita sebenarnya nggak tahu kalau sebenarnya itu adalah talenta kita. Oke. Berjalannya waktu kita selalu buat. Kita harus merenung, kenapa ya saya selalu buat dan ini pekerjaan yang saya teruskan dan saya lakukan terus-menerus gitu. Sebenarnya ini adalah talenta saya. Oh, ini harus aku gali. Aku harus pupuk. Aku harus fasilitasi. Aku harus apresiasikan diri saya bahwa aku mampu melakukan hal ini. Itu bisa datang untuk cuan kita juga loh. Oh, benar. Iya, jadi menggali potensi itu harus kita cari. Iya. Kalau kita biarkan begitu saja ya berarti kita terlena pada diri kita. Oh, dan nggak boleh ya Dan Kak nggak Ayu boleh, terlena karena pada pasti diri kita sendiri? tidak akan pernah maju. Oh, baik. Oh, iya. Ternyata Kita akan monoton terus, kita akan hanya melakukan hal yang itu saja. Kalaupun kita kerja pun kita juga seakan-akan merutinitaskan jadwal keseharian kita. Datang jam 7, pulang jam 3, selesai itu udah, besok lagi kita seperti itu dan situ. Dan apa yang dikerjakan yang hanya di depan mata saja. Seperti itu. Baik. Jarang juga orang mampu menggali potensi diri, butuh juga pengenalan pengembangan kepribadian. Baik. Ternyata penting ya, sepenting itu gitu untuk mengetahui apa yang membuat kita bahagia, karena itu berpengaruh juga ke progres diri kita gitu ya. Iya, karena itu gairah hidup loh. Oh iya. Iya, kadang jarang ya, mohon maaf, saya menemukan klien datang kepada kami, Ibu, Kak, Teh, aku tuh sebenarnya hidup sudah sekian tahun, tapi aku nggak ngerti mau apa gitu. Oh iya. Selama ini kamu tidur berarti. bangun tidur dan nggak ngerti mau apa. Ya rutinitas seperti ibu rumah tangga dia jalankan gitu, tapi nggak tahu saya ini siapa sih sebenarnya. Untuk menggali diri kita sendiri aja kita nggak mampu, artinya ada sesuatu yang terjadi pada diri seseorang tersebut. Nah itu harus diberesin dulu, harus disembuhin dulu kalau emang dia sakit. Kalau tidak ya berarti dia kurang pergaulan. Oh, baik. Iya, Baik. seperti itu. Makanya dibutuhkan dalam kehidupan siapapun, membahagiakan diri sendiri itu sangat perlu dan penting. Me time. Me time itu penting ya ternyata sangat ya. penting sekali. Karena itu apa? Untuk merefleksi jiwa kita, badan kita, pikiran kita. Setelah kita fresh, setelah kita merasa ringan, setelah kita merasa bahwa diri kita sudah tidak ada apapun yang harus kita tanggung, itu kembali lagi kita punya gairah yang mulai dari nol.
Start kita dari nol, jadi semangatnya luar biasa. Oh, aku harus menggapai tingkat seperti ini, aku harus seperti ini, aku punya target seperti ini, apa yang harus aku lakukan. Itu lebih cepat lagi berpikirnya. Cuman kalau kita nggak ada me time, hanya begitu-begitu aja pasrah, ya udahlah mau gimana lagi, ya beginilah. Kadang bingung nih, me time harus ke mall, me time harus kemana gitu, nggak perlu di rumah. Apa sih yang buat aku bahagia, aku senang, oh udah aku tidur. Tidur itu ada suatu kebahagiaan tersendiri loh kalau kita bisa 10 menit les gitu, tanpa ada yang mengganggu, tenang suasana, itu rileks sekali. Ya. Ya, jadi me time itu nggak perlu harus biaya mahal. Berarti nggak perlu aku butuh me time ke Bali nih gitu, enggak Itu ya? tamasya kali. Jadi mungkin kalau waktunya ada dan mungkin kondisi ekonomi cukup, boleh ya? Boleh, Kak Ayu? sesekali boleh, 2 kali juga boleh. Karena kalau untuk pergi kita untuk healing pun juga sangat diperlukan. Ya. Kalau bisa bersama dengan keluarga itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Karena kekompakan kebahagiaan itu didasari pada anak, suami, dan istri. Oke, baik. Tapi kalau misalnya lagi belum bisa begitu, ada juga ternyata ya me time yang bisa kita lakukan di sederhana rumah, di rumah gitu. Menanam bunga itu kalau kita senang dengan bunga, kita menanam, bertumbuh kuncup-kuncup yang indah, atau kita bercocok tanam, cabai, sayur dan lain sebagainya. Ketika itu berbunga, berbuah, itu kan rasanya bahagia sekali kita. Iya, Kan? Itu nggak butuh waktu yang harus berjam-jam, harus pergi meninggalkan rumah berhari-hari, nggak perlu. Jadi di rumah kenali diri kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang membuat kita bahagia, itu paling luar biasa. Baik, itu ya Tribuners, dicatat dan coba dilakukan gitu ya. Cari apa yang membuat kamu bahagia, dan kalau kebetulan sudah nemu nih apa yang membuat kamu bahagia, itu kayaknya luar biasa ya, Masya Allah gitu, kita sudah bisa menemukan itu. Tapi kalau belum menemukan, ternyata masih ada waktu gitu ya untuk menemukan itu. Nah, terus saya jadi kepikiran nih Kak Ayu, kalau untuk wanita-wanita yang masih belum berumah tangga, sepertinya dia punya deh waktu, bisalah menyelipkan waktu gitu ya, untuk mencari apa yang membuat dia bahagia dan melakukannya gitu. Tapi kalau untuk ibu rumah tangga, apakah memungkinkan Kak Ayu untuk mencari-cari gitu, apa ya yang membuat aku bahagia, apakah ada gitu waktunya Kak Ayu? Nah, untuk mencari-cari itu sebenarnya, mohon maaf ya, ketika dia itu tidak tahu siapa dirinya. Itu pasti, aku tuh sebenarnya harus bahagia dari sudut mana ya. Terus aku tuh untuk menemukan kebahagiaan itu tuh harus memulai dari mana. Itu yang tadi saya sampaikan, ketika seseorang tidak tahu dirinya sendiri dan tidak tahu harus bagaimana ia menemukan suatu kebahagiaan, harus mencari bagaimana aku tuh bisa menemukan siapa diri saya yang harus aku tampilkan di muka umum. Itu ada sesuatu pada dirinya. Makanya harus ada penampingan. Dia juga harus fair juga ya, maksudnya jujur. Aku kok seperti ini ya, kayaknya aku butuh sahabat deh. Aku perlu curhat deh. Atau mungkin aku perlu deh ngomong sama orang tuaku, kok aku udah berkeluarga, udah punya anak, tapi kok aku nggak merasakan suatu kebahagiaan gitu. Dan aku tuh pengen sekali-kali aku tuh merasa bahagia gitu. Ya itu harus dicari penyebabnya dulu. Setelah kita memang tahu ada harapan dia bisa menemukan kelak. Pasti itu ada harapan ketika benar-benar mengetahui posisinya dia dengan bantuan orang lain. Baik. Kalau tertutup dan dia juga tidak mau ada suatu usaha untuk bagaimana saya ini mencari jati diri, ya agak susah juga. Agak susah ya. Dan untuk ceritanya mungkin bisa ke orang-orang terdekat, ke suami, ke teman, atau mungkin ke profesional ya, seperti yang betul. Kak Ayu gitu ya. Oke, karena baik. orang-orang seperti ini kan dibutuhkan asesmen juga Kak. Ya, jadi ini seperti ini, jadi harus dilakukannya seperti ini treatmentnya gitu. Jadi butuh waktu juga. Jadi kayak kalau ngomongin bahagia, kayaknya tuh kalimat bahagia ya udah bahagia gitu, tapi ternyata ini dalam banget ya. Dalam banget ya ngomongin karena bahagia itu harus bisa membuka diri loh. Oh baik. Bahagia kita di kamera nih saya bahagia banget nih karena dilihat banyak orang dan aku sebagai tamu yang spesial di sini gitu. Aku harus tampilin bahagia, tapi kebahagiaan itu tersorot dari mata loh. Apakah bener bahagia nggak sih aku ini gitu? Ketika saya tidak membuka diri, mungkin aku hanya bisa senyum-senyum. Iya, teman mata saya kosong gitu. Iya, gitu. Buka diri itu benar-benar bahagia dari dalam yang dikeluarkan, benar-benar maksimal gitu kan. Jadi bukan euforia ya. Jadi benar-benar kita tuh mengeluarkan inner beauty yang sangat luar biasa. Inner handsome yang luar biasa. Iya, terkesan cerah, lincah,
dipandang juga enak. Nah, itu membuka diri bagaimana kita bisa bahagia yang sebenarnya. Jadi bahagia tuh nggak cuma sekedar kayak bisa ngakak-ngakak gitu ya enggak. Kak? Ya bukan ya. Tapi Itu lebih tambahan ya. Tambahan, karena ketika kita bahagia, ketika kita tertawa itu bukan berarti juga kita meluapkan bahwa itu adalah suatu kebahagiaan. Kita melihat sesuatu yang lucu pun kita bisa tertawa kan gitu. Iya, baik. Tapi ternyata kalau bahagia sendiri itu sesuatu yang kita rasakan dari dalam dan berdampak positif. Positif di luar, iya. Di luar. Orang melihat juga enak, seger, nyaman, apalagi ketika dia berbicara. Oke. Itu membuat kenyamanan seseorang itu bertahan di situ. Oh baik. Nah ini saya ngobrol sama Kak Ayu nih, nyaman banget dan berasa banget energi positifnya nih Kak Ayu. Oh gitu nah, ya? Berasa Karena banget. Seseorang yang menggunakan warna hitam itu akan menyerap energi. Oh. Kalau dia bertemu dengan energi baik, dia akan terserap energi positifnya. Oh baik. Jadi kalau dia itu bertemu dengan energi negatif, itu akan terserap juga energi negatifnya. Makanya disarankan tidak sering-sering menggunakan warna hitam. Oke, berarti warna juga bisa mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Bagaimana mood kita dalam jalan hari-hari. Oke, baik. Nah kalau Kak Ayu sendiri nih, kan orangnya positif banget nih ya, berasanya di studio ini jadi kayak happy gitu ya. Kak Ayu sendiri punya nggak sih kayak rutinitas yang dilakukan setiap hari supaya menjaga moodnya tetap yang kayak Kak Ayu bilang tadi, tetap naik gitu sebagai wanita berkarir dan juga punya keluarga gitu. Yang pastinya kalau perempuan tuh asupan makan. Iya, yang pertama itu makan, porsinya proteinnya cukup, gizi seimbang, olahraga, tidur juga teratur, cukup. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita itu membuat mood tetap terjaga baik ya. Apalagi kalau mood kita udah enak, udah bahagia, itu wah luar biasa. Usia 50 tahun terlihat akan 15 tahun. Oh baik, ternyata bisa sengaruh itu ya. Kebahagiaan terus menanamkan hal-hal positif di diri kita gitu ya. Bisa membuat kita terlihat awet muda gitu. Ternyata awet muda nggak cuma sekedar perawatan aja ya gitu. Karena itu hanya sebagai pendamping ya. Oh baik. Karena kan aura inner beauty kita itu diciptakan dari apa? Dari positive thinking kita. Coba kalau kita julid, nggak mungkin dong kita bahagia. Dia bawa tas ya gitu. Tapi kalau orang julid kan bawa tas, paling juga kredit. Aura terbentuknya udah beda sekali kan. Iya. Nah terus ngomongin tentang hal-hal yang positif nih Kak Ayu. Ada juga kan kalau di masyarakat wanita, perempuan itu dituntut untuk positif semua nih. Jadi dia bisa merawat dirinya sendiri, bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan enak dilihat gitu. Tapi di sisi lain juga dia ngomongnya harus lemah lembut gitu, harus bisa mengerti sekeliling gitu, harus bisa mengurus suami, mengurus anak dan sebagainya gitu. Jadi kayak sepertinya kalau kita lihat di sosial media, perempuan itu harus perfect gitu, dia harus positif gitu, kalau enggak kurang nih gitu. Nah pertanyaanku ke Kak Ayu nih, apakah perempuan tuh emang harus positif terus gitu Kakak sepanjang hidupnya? Apakah nggak boleh nih kita kayak pengen melakukan hal negatif sedikit nih, nggak boleh gitu Kak? Tapi sebenarnya seperti ini ya, di dalam agama yang saya anut itu adalah bagaimana wanita itu bisa masuk di pintu manapun, dari sudut manapun ketika dia melakukan suatu kebaikan. Artinya adalah kebaikan ini tidak menyimpang. Ketika nakal-nakal dikit, apa sih yang mau dinakalin? Gitu kan. Perempuan itu kan dinamakan wanita yang penuh ketabuhan gitu. Kalau melakukan sesuatu ini, aduh pamalik ya, nggak boleh ya dilihat orang gitu. Apalagi sesuai dengan agama gitu. Tapi kalau kita menentang, kita jadi brutal. Kita pengen tahunya luar biasa gitu. Tapi kalau hidup kita dipedomi oleh perilaku berdasarkan agama, itu lebih enak. Baik. Pendidikan awal terbaik kita itu adalah pendidikan awal di dalam lingkungan keluarga. Bagaimana orang tua kita mengasuh kita, mendidik kita itu dengan baik, dengan apa dasar agama kita masing-masing. Kita kan merasa aku pengen kok melepas hijab gitu ya, karena aku merasa kayak mengekspresikan diri aku tuh bahagia dengan rambut yang digerai, dengan warna cat yang terang benderang gitu. Kayaknya aku mengekspresikan diri aku sebagai wanita yang memang inilah aku gitu. Tapi kan semua ada batasannya. Ketika kita kembali lagi ke pedoman agama, oh ya, aku ditakdirkan untuk seperti ini. Baik. Di rumah itu kita bisa mengekspresikan diri apapun yang kita inginkan, ya. Karena itu adalah lingkungan keluarga kita. Tapi jangan berlebihan di depan anak dan suami. Nanti anak dan suami mikir, kemarin begini kalem ya, sekarang begini si mama ada apa ya, kesambet atau apa gitu kan? Iya.
sesuai porsi. Baik, Sesuatu hal yang kita lakukan kalau sesuai porsi itu indah dan enak. baik. Kita makan, kalau porsinya kita sepiring, ternyata kita lahap, lupa. Ya, Kita 2 piring. Enak, tapi perut terasa, begah. nah, itulah. Oke. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita porsikan Baik. sesuai dengan standar, karena kebahagiaan, karena kita pengen menjadi diri orang lain itu juga nggak enak. Oh, Kita mencontoh, setuju. oh dia seperti itu, aku seperti ini, kemampuan kita nggak ada, memaksa itu rasanya nggak enak sekali. Ya, Apalagi ya. seperti itu tambah lagi bukan menjadi diri kita sendiri. Bahkan kita mau mencari diri kita sendiri sudah nggak ada. Ada udah terbentur, sudah bercermin pada Pada kepribadian orang lain. Oke, baik. Jadi harus tahu porsinya. Porsinya. Baik, boleh sesekali negatif, agak uring-uringan dikit, boleh. Boleh. Nanti balik Itu lagi. dengan suami ya. Dengan suami. Tapi suami sendiri. Iya. Kebanyakan sekarang ibu-ibu kalau lagi marah sama suami, lagi uring-uringan sama suami, uring-uringan juga sama suami yang di sebelah. Oh, Aku lagi nggak boleh jengkel ya. nih. Aku Iya, lagi iya. marah sama suami gua. Iya, iya, Kenapa dia begini? Suami yang di sebelah ngomporin. Aduh, kalau aku nggak begitu, Iya. aku harus begini. Akhirnya dari komunikasi itu terjadi suatu kenyamanan. Iya, iya, Nah, iya, itu juga iya. tidak boleh. Oh, baik. Sekarang lagi musim juga. Betul, betul, Tapi betul, semoga betul. Ramadan hari ini dan seterusnya tidak ada yang seperti itu ya. Amin ya rabbal Harapan kita. alamin. Kayaknya kalau itu bisa terhindar kalau kita benar-benar tahu diri kita sendiri tadi ya, Iya, yang betul. kata Kak Ayu gitu. Iya. Jadi kita ngerti kita ini siapa, kita harus bagaimana gitu ya. Iya. Terus kita harus kembali kemana dan bagaimana Iya, mengekspresikan ekspresikan diri diri. kita gitu. Balik lagi, pedoman dasar agama itu sangat penting. Makanya pendidikan awal di lingkungan keluarga, agama itu sangat diutamakan. Ya, baik, baik. Itu sepertinya menjadi kunci ya. Kalau Iya. dari Kak Ayu sendiri nih, boleh nggak ngasih tips untuk teman-teman Tribuners di rumah bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan ini, mumpung ini adalah momen dimana kita diperintah gitu ya untuk meningkatkan ibadah gitu. Iya. Bagaimana supaya ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa beriringan gitu dengan kita mengupgrade diri kita menjadi versi terbaiknya. Ada nggak tips dari Kak Ayu boleh untuk teman-teman Tribuners? Bulan Ramadan bukan hanya sekedar euforia untuk saling menahan rasa lapar dan dahaga, tapi kita diminta untuk mengintrospeksi diri bahwa ada hal yang mungkin kemarin kita berbuat salah, selalu melakukan suatu hal-hal yang dianggap dosa, dan bagaimana cara meningkatkan ketakwaan adalah kita merasa kecil di hadapan Allah. Kita harus meningkatkan keimanan itu didasarkan pada apa? Tidak merasa lebih daripada yang lain, tidak merasa sombong, merasa bahwa diri kita adalah lebih. Karena di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa, bahwa kita adalah manusia yang kecil, penuh banyak dosa, dan ingin mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberi ampunan untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Indah sekali ya doanya tadi ya. Dan Karena semoga- kita kalau merasa benar, merasa tidak punya salah, tidak pernah merasa punya dosa, itu resikonya luar biasa. Kita akan melakukan sesuatu hal yang salah pun nanti akan dianggap benar. benar. Iya, tidak bisa ada mengerem rasa rem diri dalam jiwa kita, itu tidak ada sama sekali. Iya. Tapi kalau kita iya. merasa ya Allah setiap saat kami ini manusia yang penuh debu, penuh dosa, kapan aku diambil, aku belum ada persiapan, kita berdoa pun juga Refleksi kusuk diri gitu. Ya, terus merefleksi gitu diri ya. itu penting sekali. Kalau Kak Ayu itu dilakukan setiap hari atau ada momen-momen tertentu gitu Kak? Setiap hari. Baik. Karena saya berpikir usia saya sudah menjelang 40 tahun ke atas, iman dan takwa saya, bekal saya untuk menghadap beliau itu sangat tipis sekali. Sehingga setiap saat saya berpikir Allah mengambil, aku belum ada bekal yang penuh untuk kami hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang catatan kami nanti ya Allah, seberapa bentuk kebaikan kami juga nggak tahu, ataukah lebih banyak keburukan kami. Maka setiap saat, setiap hari lisan kita tuh harus beristighfar. Astagfirullahaladzim, mohon ampunan sama Allah. Apalagi di bulan puasa, tidak ada jam, tidak ada menit, tidak ada hari yang buruk, semuanya baik. Ini kesempatan kita untuk merubah diri. Baik, semoga Ramadan ini menjadi momen untuk kita semua
teman-teman yang nonton dan juga Tribuners di rumah untuk bisa mengupgrade diri dan juga menambah keimanan dan ketakwaan gitu ya. Dan juga tadi poin yang menarik dari Kak Ayu adalah ngeri banget kalau kita sebagai manusia itu nggak mengingat-ingat kesalahan dan dosa gitu ya. Iya, betul. Karena dengan begitu kita nggak akan maju gitu ya, Iya, Kak Ayu betul. ya. Iya. Jadi kita kayak salah, ya udah, dosa, ya udah gitu. Iya. Padahal dengan mengingat itu semua, itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Dan ini lucu lagi nih, Apa tuh? kalimat yang seperti ini. Allah itu Maha Pengampun. Selama nyawa itu masih berada di kerongkongan pun Allah akan memberikan ampunan terhadap hambanya gitu. Iya. Jadi itu sebagai dalih juga kadang-kadang. Aku berbuat dosa nggak apa-apa kok, Allah Maha Pengampun. Hari ini saya berbuat dosa, nanti aku minta ampun sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Betul. Gitu kan? Iya. Sedangkan Allah kalau diminta hambanya, wahai Allah ampuni kami gitu atas dosa-dosa kami hari ini gitu dan lain sebagainya. Allah nggak ngampuni juga malu karena Allah kan bilang ketika hambaku meminta dengan mengadakan tangan di atas maka aku akan beri. Iya. Ketika dia meruntuhkan tangannya, aku tidak memberi apa yang dia minta, aku malu kan gitu. Iya. Tapi janganlah kalimat ini menjadi pedoman bahwa untuk terbiasa melakukan suatu Kesalahan terus menerus gitu ya. Karena dampaknya baliknya ke kita sendiri Iya, gitu ya. betul. Selagi hidup Allah mungkin memaafkan, tapi dampaknya kita sendiri yang merasakan gitu. Ketika kita nggak berusaha untuk merefleksikan diri Iya, betul. dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Sangat daging ya obrolan hari ini ya. Padahal awalnya cuma dari ngomongin tentang bahagia gitu Iya. ya. Dan ternyata sampai ke dalam-dalam. Baik, terima kasih Iya, Kak Kak. Ayu Kila atas bincang-bincangnya hari ini. Dan semoga nanti ada kesempatan untuk main ke studio Tribun Jatim Iya. Network lagi Terima ya. kasih banyak buat teman-teman. Salam juga buat teman-teman ya. Oke, yang baik. Selalu membesarkan nama saya dari Baik. dulu sampai sekarang dan selalu mengingat. Terima kasih Iya. atas undangannya ya. Dan kita juga senang banget kedatangan Kak Ayu Kila karena ada insight-insight dan pesan-pesan positif gitu yang semoga bermanfaat juga buat teman-teman Tribuners dan juga yang nonton di rumah. Sementara Ramadan Wanita dan Islam kali ini sampai di sini dulu. Saya Heftis dan Kak Ayu Kila pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.